Oke, silakan. Sudah, silakan Ibu tulis satu ayat saja, ayat dua, Bu. Dua. Ayat dua, Bu ya. Pak, saya buka layarnya dulu biar nampak. Ya, silakan, Bu. Oh, Pak, Ya. Sudah, Bu. udah. Silakan diimplementasikan PTK-nya, Bu. Singkat saja, Bu, PTK-nya, Bu, usah panjang. Apa masalahnya, Bu? Rumusan masalah langsung bab 3, Bu. Ya, Pak. Bismillah. Di-share, Bu. Di-share, Pak ya. Ya. Oh, ya, buka dulu. Ya, Pak ya. Nampak, Pak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Proposal PTK saya berjudul penerapan model Project Based Learning untuk mengembangkan pemahaman peserta didik tentang menyambut usia balik bidang studi PAI kelas 4 SD Bunga Bangsa. Bab 1 latar belakang masalah peningkatan kualitas pendidikan merupakan prioritas utama dalam mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Namun pelaksanaan proses pembelajaran masih menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi aktif siswa akibat metode pengajaran yang monoton dan berpusat pada guru. Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif, kurang mampu berpikir kritis dan bekerja sama secara optimal sehingga mempengaruhi hasil belajar mereka. Secara teoritis, metode inovatif seperti project-based learning dapat meningkatkan motivasi keterlibatan siswa dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi. Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan hasil positif dari penerapan metode ini dalam meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi siswa. Namun, penerapan metode inovatif ini masih terkendala kurangnya pelatihan guru dan keterbatasan fasilitas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut sekaligus mengoptimalkan penerapan PJBL guna meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dalam memahami konsep menyambut usia balik pada mata pelajaran PAI di kelas 4 SD Negeri Bunga Bangsa. Rumusan masalah, pembatasan masalah penelitian ini difokuskan pada efektivitas metode pembelajaran inovatif dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa dan hasil belajar siswa kelas 4 materi menyambut usia balik. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana penggunaan strategi pembelajaran berbasis proyek diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup siswa di lingkungan sekolah SD Negeri Bunga Bangsa. Rumusan masalahnya ini saya ambil 3, Pak. Sat- Bagaimana? Satu Yang aja, Bu. pertama, satu aja, Pak. Bagaimanakah penerapan model, bukan metode ya, model pembelajaran project based learning dalam meningkatkan motivasi peserta didik. Itu aja, Bu. Ya, berarti Tadi yang judulnya apa? Judulnya apa tadi, Bu, judulnya? Dalam meningkatkan, Bu ya. Oke, boleh. Tadi coba Bu ke judul lagi judulnya. Apa judul, Bu? judul Hmm. ini, Pak.
penerapan model project based learning untuk mengembangkan pemahaman peserta didik. Berarti di situ bukan ini Bu, rumusan masalahnya bagaimanakah penerapan model pembelajaran based learning dalam dalam mengembangkan, meningkatkan saja Bu, dalam meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi wudhu ya. Heeh. Tadi Ibu bilang balik, kemudian betul Bu. Ini tentang Balik. menyambut usia Oh, balik, Pak. oh oke. Mengembangkan materi, mengembangkan, meningkatkan untuk meningkatkan, ya mengembangkan untuk meningkatkan Meningkatkan. pemahaman. Oke, Ya, Pak. oke. Cukup sih presentasinya Bu. Saya mau tanya karena ini baterainya udah lowbat. Bu, berapa siklus sih? Apa masalahnya Bu sehingga Ibu mengangkat judul ini Bu? Masalahnya Pak kan kalau masih penjelasan guru kurang aktif siswa, jadi untuk Hmm. memahami materi mereka masih kurang. Jadi kalau kita ambil em, em, masa model pembelajaran project, mereka kan terlibat aktif, langsung dilihat, langsung dikerjakan dan didiskusikan bersama teman sehingga mereka lebih memahami, Pak. Kalau sudah terlibat langsung anak-anak, mereka cepat paham dibandingkan kalau hanya mendengarkan penjelasan guru saja, Pak. Oke, Ibu berapa siklus mau direncanakan? Dua, Pak. Apa saja tahapannya Bu dalam satu siklus? Siklus perencanaan, Hmm. pelaksanaan, Hmm. pelaporan, dan refleksi. Apa yang Ibu lakukan di deteksi Bu? Refleksi ketika saya melihat di siklus pertama, oh ini masih kurang pemahaman anak-anak. Jadi saya tambah lagi nanti Pak eh, proyeknya. Oke. Data apa saja yang Ibu kumpulkan nanti Bu? Apa Pak? Data apa saja yang Ibu kumpulkan nanti? Data 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 ini Pak, misalnya kan data observasi saya melihat anak-anak, perkembangan anak-anak ketika mereka berdiskusi bersama teman, oh ini sudah cukup pemahamannya, nanti setelah itu saya kasih lagi angket sama anak-anak. Oke, baik Bu. Eh, cukup Bu, silakan Ibu ini. Tapi jangan lupa nanti Bu, di ini namanya di guru juga diamati Bu ya. Oh iya Pak, Eh, oke, silakan Bu P5-nya. pilih lima Pak. Iya. Untuk proyek P5 saya membuat kebun sayur organik di lingkungan sekolah dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya berkebun sayur di sekolah, Pak. Oke. Dimensi apa Ibu pilih? Dimensi yang dikembangkannya, nilai profil yang dikembangkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar, serta mensyukuri karunia Tuhan melalui pelestarian lingkungan. Oke. Ada Untuk yang kedua, dimensi, gotong royong. Subelemennya kalau kolaborasi dan kerjasama dalam merawat kebun dan komunikasi efektif untuk mencapai tujuan bersama. temanya apa Bu? Tema yang Ibu pilih? Temanya berkebun, Pak. Bukan. Tema yang sesuai yang diberikan oleh pemerintah Bu. Gaya hidup berkelanjutan Bu ya. Oh ya, 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 Pak ya. Ya, gaya Oke, hidup baik Bu. berkelanjutan. Apa saja Ibu alur yang Ibu gunakan? Alur, ini Pak, alur yang saya gunakan pada proyek tersebut pertama pengenalan, mengenalkan Hmm. tema dan manfaat berkebun sayur, menghubungkan topik dengan nilai-nilai profil Pancasila, kontekstual, yaitu diskusi kelompok tentang kondisi lingkungan dan tantangan lokal, analisis Hmm. potensi berkelanjutan dalam berkebun, aksi merancang kebun sayur, pemilihan tanaman, lokasi, metode, dan penanaman serta perawatan secara berkala oleh kelompok. Oke, nanti yang Ibu laporkan ke orang tua muridnya apa Bu? Eh, Pelaporan kepada murid, Pak. Iya. Ke orang tua muridnya. Apa yang Ibu laporkan ke orang tua muridnya? Oh ya,
tentang keaktifan siswa dalam merawat tanaman yang mereka tanam, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka memahami dalam merawat tanaman tersebut. Oke, baik Bu. Saya cukup Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kembali Bu. Bagaimana cara membuat modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid Bu? Pertama, saya menganalisis kurikulum yang mendukung pembentukan P5 sesuai elemennya. Yang kedua, saya tentukan CP yang diambil dari BSKP 032. Setelah itu, Hmm. saya tentukan TP-nya Hmm. yang diambil dari CP. Setelah dari TP, saya uraikan TP tersebut menjadi ATP. Oke, selanjutnya Bu udah habis. Masih ada Bu? Setelah itu menyusun rencana modul, Pak. Oke, baik Bu. Untuk apa ATP itu Bu? ATP yaitu urutan TP yang diurut secara sistematis untuk memudahkan kita dalam mengalokasi waktu dan materi apa yang utama yang harus kita berikan kepada anak-anak, Pak. Oke, baik Bu. Ibu coba sebutkan salah satu sintak dari project based learning Bu. Yang Sintak kalian. dari project listening, Pak. Pertama, saya memberi pertanyaan pemantik, Pak. Seperti saya tampil di PTC kemarin, saya membuat pertanyaan bagaimana, coba anak-anak bayangkan bagaimana manusia itu hidup tanpa ada rasul. Apa yang akan terjadi pada kehidupan mereka. Sehingga saya eh, eh, apa namanya, Pak? Memancing mereka untuk berpikir. Setelah Oke. itu saya organisasikan mereka, membentuk kelompok mereka mereka masing-masing dan memberikan LKPD. LKPD sebelumnya sebelum mereka mengerjakan LKPD tersebut, saya menjelaskan sekilas tentang materi pembelajaran yang akan mereka kerjakan nantinya, Pak. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, apa fungsi media pembelajaran Bu? Media pembelajaran. Iya. Fungsi media pembelajaran untuk memudahkan anak-anak memahami tujuan dari pembelajaran yang kita maksud, Pak. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, Ibu saat ini mengajar materi apa Bu Nah, di Pak, sekolah? Saat ini Ibu mengajar materi apa Bu di sekolah? eh, yang terakhir, Pak, saya mengajar tentang sejarah kebudayaan Islam tentang eh, hijrah Rasulullah. Oke, dari hijrah itu apa konsepnya Bu dari Konsep materi yang saya sampaikan kepada anak kondisi ketika Rasulullah hijrah, bagaimana perjuangan Rasulullah hijrah. Hmm, oke. Baik Bu, yang terakhir Bu, pertanyaan dari saya, ada berapa jenis asesmen dan guru mereka Bu? Asesmen dalam kurikulum Merdeka ada tiga, Pak. Pertama, asesmen awal. Yang Hmm, kedua, formatif. Yang ketiga, asesmen sumatif. apa kegunaannya Bu? Kegunaannya mengukur kemampuan siswa dalam mencapai pembelajaran yang sudah kita berikan, Pak. Kalau sumatif untuk apa? Sumatif yang sumat sumatif, Pak, ya. Iya, sumatif. Sumatif mengukur ketercapaian dari TP yang sudah kita berikan, Pak. Oke, baik Bu. Bu, saya sudah cukup Bu. Terima kasih waktunya. Ya, Ya, eh, sama-sama, Pak. ya. Nanti Bu berkembang apa di ini kita lagi pertajam lagi di siklus PDK Bu ya. Iya, Pak, ya, Pak. Siklus PDK di tahapan masing-masing tahapan PDK tersebut. Tahapan PDK mohon dicek kembali biar data yang benar nanti Bu. Oke, Ya, Pak. terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, Pak. Ya, Terima kasih banyak, Pak. oke, baik. Terima kasih Bu.